Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karyanta Ginting dengan NIM 2270380818 akan menjelaskan sebuah algoritma yaitu solving problem by searching, yaitu bagaimana sebuah algoritma di sistem kecerdasan buatan menelusuri sebuah data yang tersedia. Secara umum, algoritma searching ini ada dua. Yang pertama itu uninformed search. Artinya, algoritma yang tidak diberi petunjuk seberapa dekat suatu keadaan dengan tujuan. Artinya setiap kita melangkah dari satu state ke state lainnya, kita tidak tahu kita sudah mendekat atau bahkan menjauh, sehingga kita harus mencari kemungkinan yang terjadi untuk mencapai tujuan kita. Jadi layaknya seperti orang yang berada di tempat yang sama sekali dia tidak tahu atau bahkan tersesat di suatu tempat, dia akan menelusuri kemungkinan yang membawa dia sampai ke state tujuan dia tanpa tahu jarak dia bagaimana. Dalam uninformed search atau biasa juga disebut dengan blind search ini, ada beberapa algoritma, yaitu best first search, hard first search, uninformed first search, depth first search, interactive depth search, diversional search. Tapi untuk kali ini saya akan membahasnya breadth first search. Saya sudah membuat sebuah kasus yaitu berupa sebuah peta di kota Binjai, di mana saya akan menuju dari kantor wali kota ke night market. Jadi pertama saya definisikan initial state berupa kantor wali kota. Kemudian dari kantor wali kota apa saja yang kemungkinan bisa diturunkan. Yang pertama kita bisa Pujasera, kemudian DPRD. Dari kedua state ini maka kita cek adakah yang merupakan goal state kita. Jika tidak ada maka kita ambil lagi yang masuk antrian, yaitu dari Pujasera. Apa yang bisa kita pecah lagi yaitu dapat RSUD Binjai. Kemudian selain itu bisa juga Sujiya. Kemudian untuk DPRD kita bisa memecah ke Stemik Kaputama. Kemudian kita cek adakah di sini goal state kita. Jika tidak ada maka kita akan turun ke state berikutnya. Kemudian dari RSUD kita bisa menurunkan ke Rambung. Kemudian dari RSUD juga kita bisa menurunkan ke Taman Kuda. Kemudian dari Sujiya kita menurunkan ke kantor pos. Kemudian juga ke PLN. Kemudian di bagian Kaputama kita bisa menurunkan ke Lapangan Merdeka, kemudian ke Taman Siswa. Kemudian kita cek dari sini adakah yang merupakan goal state kita. Jika tidak ada maka kita turunkan lagi. Kemudian sebenarnya di Rambung ini bisa kita turunkan ke Taman Kuda lagi, tapi karena Taman Kuda sudah kita kunjungi maka kita tidak mengunjunginya lagi, sehingga state pada Rambung telah selesai. Kemudian kita akan beralih ke apa yang bisa diturunkan dari Taman Kuda, yaitu Tanah Seribu. Kemudian dari kantor pos bisa turun ke terminal. Kemudian dari PLN kita bisa turun ke night market. Oke. Karena kita sudah menemukan goal state kita tidak akan menurunkan lagi si Taman Siswa karena kita sudah mencapai tujuan kita. Jadi dari breadth first search ini kita dapat menemukan rute, yaitu dari Wali Kota, Pujasera, Sujiya, PLN, dan night market. Ya, berikut rangkaian dari alur dari breadth first search tadi. Karena dia tidak menentukan seberapa jauh dia. Yang penting dia siapa yang masuk ke antrian, karena konsepnya ini adalah FIFO, first in, first out. Jadi dia siapa yang masuk antrian duluan, maka dia yang pertama dilayani. Maka terdapatlah rangkaian berikut ini. Kemudian
ada algoritma yang kedua itu inform search. Inform search itu apa? Algoritma yang memberi fungsi heuristik, yaitu memberi kita informasi berapa jauh kita menuju state tujuan kita. Jadi selain disebut inform search, ini juga disebut dengan high rated stage. Jadi kita akan tahu sejauh mana kira-kira kota yang bakalan kita tujukan atau state tujuan kita. Sehingga ini di beberapa sumber disebut adalah perbaikan dari unformed search. Kemudian ada beberapa algoritma yaitu greedy first search, idea star, A star, RBFS, wake A star, Britional A star search, brand search. Untuk kali ini saya akan membahas yang A star. Di algoritma A star search, saya juga membuat kasus yang sama. Tapi selain itu, kita juga harus mengetahui apa aja yang ada di A search. Yang pertama, A star search ini ada suatu persamaan yaitu Fn sama dengan Hn plus Gn. Di mana Fn itu biaya fungsi. Kemudian Hn itu biaya yang telah ditempuh. Kemudian Gn itu estimasi tujuan kita. Saya juga mensimulasikan dengan peta yang sama, yaitu peta Binjai dengan tujuan yang sama juga dari wali kota akan ke night market. Kita akan mencari bagaimana rute terbaik dari wali kota menuju night market. Pertama, langkah yang harus kita tentukan karena di A star search ini membutuhkan estimasi, jadi kita buat estimasi kira-kira jarak dari misal dari wali kota 350 dan seterusnya sampai Masjid Agung 130. Jadi kita buat estimasi. Jadi ini bukan nilai yang sebenarnya, tapi estimasi kita. Langkah awal setelah kita menentukan estimasi kita tentukan initial set kita, yaitu wali kota dengan jarak 350. Tadi estimasi kita, nilai ini didapat dari jarak yang udah kita tempuh masih 0 ditambah estimasi kita yaitu 350. Oke, karena dia satu-satunya dialah yang kita pilih. Kemudian kita buat lagi setelah kita kunjungi wali kota, maka kita mempunyai bagian berikutnya, yaitu kita bisa ke Pujasera dan DPRD, di mana Pujasera langkahnya adalah 40, kemudian estimasinya adalah 310, maka dihasilkan nilai 350. Kemudian di DPRD langkahnya 20, tapi estimasinya 370, maka nilai yang diperoleh adalah 390. Maka dengan itu kita memilih Pujasera. Maka Pujasera, setelah kita kunjungi Pujasera, maka kita mempunyai bagan yang baru, yaitu dari Pujasera kita turun dapat ke RSUD Binjai, kemudian Sujuya. Di RSUD Binjai kita mempunyai langkah yang telah dikunjungi 120, yaitu langkah dari wali kota hingga ke RSUD Binjai, ini ditotalkan semua hingga 120. Kemudian nilai estimasi jarak dari RSUD ke night market adalah 340, maka didapat nilai 460. Kemudian dari Sujuya juga melakukan hal yang sama, 140 ditambah 220, maka diperoleh nilai 360. Maka kita pilihlah Sujuya. Kemudian setelah kita mengunjungi Sujuya, maka kita memperoleh bagan yang baru, yaitu dari Sujuya kita bisa menurunkan ke kantor pos dan PLN. Di mana di kantor pos langkah yang sudah kita tempuh adalah 210 dan estimasi jarak kantor pos adalah 140, maka diperoleh nilai 350. Kemudian di PLN jarak yang sudah kita lalui adalah 200, kemudian estimasinya dari PLN ke night market adalah 190, maka nilai yang diperoleh adalah 390. Maka kita pilihlah kantor pos sebagai langkah kita berikutnya. Kemudian setelah kita mengunjungi kantor pos, maka kita akan mendapatkan bagan berikutnya, di mana dari kantor pos kita bisa turun lagi ke terminal, karena hanya tinggal terminal lah jalur yang bisa dikunjungi dari kantor pos dengan nilai
langkah yang telah dikumpulkan adalah 290 dengan estimasi jarak ke naik market adalah 290, maka diperoleh 50, maka diperoleh nilai estimasinya adalah 300. Maka diperoleh nilainya adalah 300. Maka kita pilihlah terminal. Kemudian setelah kita mengunjungi terminal, maka kita akan dapat bagian yang baru, yaitu dari terminal kita bisa menurunkan ke Masjid Agung dan naik market. Di mana di Masjid Agung adalah langkah yang dikunjungi adalah 360, kemudian estimasinya adalah 130, kemudian naik market. Nilai yang telah kita jalani ada 330, kemudian jarak estimasi dari naik market ke naik market adalah 0, maka kita bolehlah naik market sebagai goal stake kita. Maka dari rangkaian ini kita dapat memperoleh langkah yang diperoleh dari dari start state adalah wali kota, Pujasera, Sujuya, kantor pos, terminal, dan naik market. Dengan nilai total biaya adalah 330. Demikianlah hasil dari kedua algoritma yang saya gunakan, yaitu word search untuk uninformed-nya, kemudian start search untuk informed search. Terima kasih atas perhatiannya.